bikin super kantuk. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Halo, apa kabar? Salam Super. Jumpa lagi bersama kami dalam program Super Don, Super Opini, di mana kita akan berdiskusi, membedah hal-hal yang kompleks, mencari akar dari setiap persoalan dan juga merajut pemahaman untuk Indonesia yang lebih baik. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Dike alias Doni The Kaiser Dan saya Don Bosco Slamun. Don Senior. Apa lagi ya? Iya, Bang. Tos dulu, Bang. Tos. Oke, semangat ya Bang ya. Harus selalu Kita semangat. harus selalu semangat dan seperti biasa kita di Super Don ini berdiskusi hal-hal yang aktual dan beberapa waktu terakhir ini Bang Don pasti mengikuti. Iya. Ada kasus yang sangat kita sesalkan, Iya. bom meledak di institusi pendidikan Betul. sekolah menengah atas. Mengejutkan. Ya. Nah, sebagai jurnalis senior, saya mau tanya Bang Don dulu, apa komentarnya tentang bom yang meledak di sekolah ini? Saya tidak punya tahuan kecuali karena kita sering menyerap informasinya. Iya. Don. Apa yang kita dengar dari polisi, salah satu motif dari pengebom itu atau pelakunya adalah pelajar. Pelajar. Dan motifnya adalah karena dia mengalami bullying. Iya. Dan kita baru tahu bagaimana stigma terhadap seseorang melalui cara-cara bullying seperti itu bisa berdampak sangat besar Betul. bagi orang-orang di sekitarnya, bagi korbannya sendiri, dan bagi para pelakunya, dan mungkin juga untuk keluarga. Baru kita tahu bahwa bullying itu bukanlah sebuah hal yang sederhana. Karena di negara kita juga banyak kejadian. Saya baru baca yang terakhir itu yang mahasiswa di Bali yang Iya, kemudian harus bunuh diri, Melompat lalu ya. melompat dengan cara begitu. Ada banyak sekali kasus dan Iya. saya kira narasumber kita bisa mengungkap. Ya, hal seperti itu sebabnya itu. dalam Super Don edisi kali ini kita menghadirkan dua narasumber Ya. yang nggak kaleng-kaleng, Ya. Bang Don. Ya, tentu keduanya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Nusantara TV. Di sebelah kanan Bang Don sudah hadir psikolog forensik yang sangat terkenal. Apa kabar, Mas Reza? Halo, sehat. Sehat ya? Terima kasih sudah datang. Terima kasih, Bang. Ya, dan kita juga terhubung dengan narasumber kita melalui sambungan Zoom. Beliau adalah Kepala Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri tahun 2020 hingga 2023. Komisaris Jenderal Polisi Martinus. Jenderal Martinus. Sama Ya, ini punya pengalaman lapangan yang luar biasa. Betul. Tapi sebelum ke Jenderal Martinus, Mm-mm. saya mau ke Mas Riza dulu nih Bang Don. Ya. Ya kan tadi kan saya mau mengutip Bang Ya. Don bilang bahwa ini mengagetkan. Tapi yang kedua, pelakunya ini pelajar. Ya. Ya, mungkin untuk membuka kita bicara motif dulu. Itu rasanya itu pertama kali ya. Pertama kali setahu kita. Gimana, Mas Riza? begini, kita patut melihat kekerasan bukan sebagai persoalan hitam atau putih, ada atau tidak ada, tapi kekerasan itu lebih tepat kita pandang sebagai sebuah spektrum. Mulai dari yang katakanlah ringan, menengah sampai yang berat. Terus terang ini memang peristiwa mengejutkan, menakutkan sekaligus menyedihkan. Tapi kalau ini kita bingkai sebagai ini mata rantai antara bullying dengan perilaku kekerasan, Ya. maka jangan salah kaprah, saya anggap ini lagu lama. Oh, ini lagu lama. Lagu lama yang justru mempertegas kesan yang saya tangkap selama ini bahwa kita seringkali tergagap-gagap sehingga terlambat dalam menangani situasi perundungan. Jadi di balik peledakan ini, ayo kita sama-sama buka topeng itu, kita memang kikuk, kita memang canggung, kita memang cenderung mengesampingkan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh anak-anak korban perundungan. Kalau lihat begini, Mas Reza, kalau ini kan bukan model bom adalah pertama dan dilakukan oleh anak-anak SMA. Tapi sebetulnya dalam situasi kita di Indonesia, ini kan banyak sebetulnya kejadian. Itu sangat banyak, bukan sekali dua kali, Sangat banyak. ya, bukan sekali dua kali. Saya sebagai bagian dari Lentera, Yayasan bersama Dompet Duafa, datang ke sekian banyak sekolah, datang ke ruang persidangan untuk seorang korban bullying, menderita bertahun-tahun, tapi sekejap mata berubah statusnya menjadi pelaku, dalam kurung anak yang berkonflik dengan hukum. Semasa anak itu menjadi korban, semestinya dia mendapatkan simpati, empati, bantuan. Tapi kita tutup mata. Baru kita buka mata kita setelah kejadian anak itu beralih statusnya menjadi pelaku, pelaku pembacokan, pelaku pembakaran, dan sekarang pelaku peledakan. Ya, setelah beralih status baru berurusan dengan hukum. Baru kita melek di situ. Baru kita melek di situ. Saya ke Jenderal Martinus dulu. Pak Martinus, apa yang bisa Anda sampaikan? Karena ini pelakunya adalah pelajar sekolah, Pak Jenderal. Saya sebagai
penegak hukum, mantan Kadensus 88, dan saya selalu berawal dari TKP sebagai satu objek induksi yang harus kita dalami bersama-sama. Jadi menurut saya, ketika kita melihat TKP yang kemarin terjadi, kita akan melihat ada pelaku, ada korban, ada bom, dan bukan satu bom, beberapa bom di beberapa tempat, dan korbannya sampai mencapai 94 orang kalau tidak salah. Ya. Ya, bagi orang awam melihat ini lalu kemudian membandingkan dengan kasus-kasus yang lain, kasus terorisme di Bali, kemudian beberapa kejadian kurang lebih terakhir ya, kita mengalami terorisme yang dilakukan oleh jaringan yang berideologi tertentu ini. Jadi tahun 2022 tanggal 7 Desember, waktu itu saya masih jadi Kadensus 88. Sama dengan kasus yang terjadi di Kokola kemarin. Lalu kemudian dari mata orang awam pasti akan melihat, wah ini teroris. Nah, bagi saya sebagai mantan Kadensus dan hari ini masih tetap menjadi polisi, saya melihat bahwa dan saya menyarankan jangan buru-buru mengambil satu kesimpulan bahwa ini teroris. Dan juga ada juga yang beredar kan setelah kita mendengar dari Kapolri bahwa ini adalah bullying. Ya, otoritas penyidik harus menyatakan apa yang sesuai dengan mereka temukan di TKP. Tapi saya sebagai mantan Kadensus, saya ingin membuka lebih luas wawasan kita, apa sih yang ditemukan di TKP, lalu bisa kita lakukan satu konklusi, apakah ini bullying ataukah ini teroris. Pertama saya ingin katakan bahwa Densus 88, kemudian polisi secara umum, Polda Metro, kita belum melihat ada hubungan antara pelaku dengan jaringan teroris. Dalam tanda petik, kita tidak akan pernah berhenti untuk menggali terus karena banyak hal yang harus kita lakukan, terutama menggali aspek digital yang ada di tangan polisi hari ini. Karena kita ketahui anak-anak kita hari ini kan banyak terhubung dengan situs-situs. Jadi jangan kita berhenti di situ, tapi kita menggali dan terus menggali. Analisis digital forensik Mabes Polri akan menunjukkan lebih konkret, maka kita akan menunggu hasil itu. Kemudian catatan-catatan yang mungkin kita harus gali lagi untuk melihat aspek subjektivitas kognisi atau psikologi dari tersangka tersebut. Saya ingin membaca atau beberapa catatan ya yang ditemukan penyelidik lapangan. Yang pertama ada catatan dari si anak yang berhadapan dengan peristiwa hukum ini. Ada catatan yang kita bisa baca bersama-sama atau nanti saya baca, lalu kita kaji bersama-sama. Ada Mas Reza di situ, beliau bisa membuat satu kesimpulan dari aspek keahliannya beliau. Yang pertama dia tulis begini, list of the things that I hate. Ini penting. Yang pertama niggers. Yang kedua loud people, kemudian horse, kemudian idiot, kemudian religion rapist, kemudian yeper, boomers, kemudian woman but not entire, bullies, edgy people, kemudian cheaters, mankind, toddlers. Lalu dari bawah catatan dia panjang itu saya baca juga supaya kita bisa tahu bersama-sama. Dia tulis dalam bahasa Inggris, tapi saya coba terjemahkan supaya semua orang bisa mendengarnya dengan baik. Yang pertama, aku sangat ingin bisa memiliki hubungan baik atau bahkan pertemanan dengan orang lain. Kedua, tapi pada akhirnya aku selalu mengacaukannya. Sepertinya menurut orang lain, aku adalah orang aneh. Kemudian kalaupun aku punya hubungan atau tertarik dengan seseorang, tampaknya aku tidak layak. Kemudian ujungnya pasti akan sama, mengamati, mengemis, perhatian, timbul masalah, kandas, dan menghilang pergi. Aku lumayan sensitif dengan orang baru. Rasanya aku tidak mau mengganggu atau bahkan mencari perhatian ke siapapun. Semua percakapan yang telah kulalui rasanya begitu menyiksa. Mungkin aku sudah saatnya pantas mati.
Aku bisa sangat cemburu jika melihat pasangan yang lewat dan kadang mereka itu kulit putih yang cantik bersama dengan bajingan lemah yang tidak layak dalam hubungan itu. Andaikan itu aku, bukannya malah orang yang sebenarnya tidak pantas. Kemudian dia bilang, andaikan itu aku. Jadi dia mengandai bahwa ya kalaulah boleh itu aku, bukannya malah orang yang sebenarnya tidak pantas. Tapi siapa juga yang mau bicara dengan orang aneh, depresi. Nah inilah gambaran aspek kognitif atau aspek psikologisnya dia. Dan oleh karena itulah penyidik dalam hal ini Kapolri dengan yakin mengatakan bahwa dia adalah bullies, korban bullies. Tapi